Saya cerita sedikit, bukan mau sombong, tapi saya mau berbagi pengalaman saya. Saya dengan istri saya, begitu kami menikah, kami punya komitmen yang sangat sederhana di dalam berlatih mengucapkan kata-kata, yaitu kami berlatih mengucapkan 3 kata ajaib, ya, 3 kata ajaib. Pertama adalah terima kasih. Kedua adalah minta tolong atau permisi atau tolong. Yang ketiga, minta maaf. 3 kata ini sampai hari ini kami masih berlatih. Jadi dari awal, kalau saya perlu dia, saya berkata tolong. Kalau sudah selesai, saya berkata terima kasih. Tapi kalau salah, saya perlu belajar minta maaf. Memang dari 3 kata ini yang paling sulit minta maaf, karena gengsi. Ya. Tetapi bagaimanapun saya berlatih. Ya. Nah, akhirnya karena latihan kami sebagai suami istri demikian, itu mempengaruhi anak-anak saya. Sehingga ketika anak-anak saya, mereka mendapatkan perhatian dari kami, ya misalkan saya ajak mereka pergi makan, saya ajak mereka pergi jalan-jalan, selalu pulangnya mereka berkata terima kasih. Saya tidak butuh terima kasih mereka, karena saya sebagai orang tua, itu kewajiban saya. Saya juga tidak bilang hormat. Tetapi kenapa saya biarkan mereka? Karena kalau mereka berlatih seperti ini, mereka sopan di dalam keluarga, mereka baru bisa sopan dengan orang lain dengan ketulusan mereka, bukan dengan kepura-puraan. Nah, kemudian saya juga pernah suatu hari saya merasa kata-kata saya agak sedikit kelebihan terhadap anak saya. Lalu kemudian saya panggil anak saya berkata kepada anak saya, "Papa minta maaf." Anak saya bilang, "Enggak, Papa nggak perlu minta maaf, karena saya yang salah." Tapi saya bilang, "Memang Papa menegur kamu, tetapi ada kata-kata Papa itu yang agak kelebihan. Ya, kelebihan inilah Papa minta maaf." Saudara-saudari, itu sangat mempengaruhi anak saya. Sehingga di antara anak-anak saya sangat terbiasa untuk saling minta maaf. Nah, karena kita belajar menabur di dalam roh, maka yang kita tuai adalah keharmonisan. Saya juga belajar mendekati anak-anak saya, menjadi kawan bagi anak-anak saya. Sampai hari ini, anak saya sudah dewasa ya. Yang satu umur 24 tahun, yang cowok umur 24 tahun. Anak saya yang cowok ini, kadang-kadang kalau ketemu saya masih bisa merangkul saya. Bahkan kalau saya tidur di kamar, kadang-kadang dia masuk ke kamar saya dijadikan guling oleh dia. Anak cowok tidak mudah begitu kepada papanya, tidak mudah. Tapi anak saya bisa, karena saya belajar dekat dengannya, menjadi sahabatnya, berkomunikasi yang baik dengannya. Termasuk anak perempuan saya. Anak perempuan saya sekarang sudah hampir umur 22 tahun. Sampai sekarang kalau ketemu saya pasti peluk saya, lalu cium saya. Saya pernah tanya sama anak saya, "Kamu tidak malu ya kalau cium-cium saya? Atau kamu tidak malu ya kalau Papa cium?" "Ngapain malu? Kan saya anaknya Papa." Dekat demikian, karena saya juga membangun hubungan yang baik dengannya. Jadi, ketika saya berlatih di dalam roh, yang saya nikmati adalah harmonis. Amen. Yang saya nikmati adalah kemanisan. Amen. Bukan kepahitan. Saya pernah ketemu sebuah keluarga. Ibu ini datang ke saya mengeluh, tapi saya sudah susah membantu. Ibu ini berkata kepada saya, "Bagaimana saudara Estu? Suami saya dengan anak laki saya itu seperti Tom and Jerry. Bapaknya masuk, anaknya keluar. Anaknya masuk, bapaknya keluar.
dan tidak pernah saling ngomong. Saya ini istri, saya juga mama. Ini saya mau bagaimana? Anaknya sudah kerja di Singapura, sudah dewasa. Papanya juga sudah tua, sama-sama keras. Ini sebagai istri, sebagai mama, sulit. Nah, suatu hasil pasti ada suatu proses. Proses mendatangkan suatu hasil. Nah, karena itu saya pribadi belajar. Saya tidak mau suatu hari ketika anak saya dewasa, semua meninggalkan saya. Kenapa? Karena waktu kecil mereka tergantung sama saya. Tetapi saya memberi dia bibit pahit, akar pahit. Nah, sehingga ketika mereka besar, itulah masa-masa kemerdekaan mereka. Sehingga mereka menjauhi saya. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau apa yang saya tuai adalah hasil dari yang saya tabur. Saya belajar menabur di dalam roh. Saya belajar menabur di dalam hayat. Walaupun saya juga tidak selalu sukses, tetapi kegagalan saya menjadi pembelajaran saya. Kadang-kadang saya belajar minta maaf kepada anak saya. Suatu hari saya menegur dia dengan keras. Ini khusus anak saya paling besar ya, karena dia cowok, paling kaku, paling keras. Kadang-kadang saya menegur dengan keras, tetapi akhirnya kita menyelesaikan dengan saling memeluk dan saling menangis. Saya menangis, dia menangis. Kita saling memaafkan. Tidak ada gengsi, tetapi yang ada adalah Roh berkuasa. Amen. Tuhan berkuasa. Amen. Akhirnya kita saling terbang. Amen. Suatu hari anak saya waktu sendirian dengan istri saya berkata kepada istri saya, dia berkata begini, "Ma, aku ini kangen dimarahi papa." Kan bingung mamanya. Padahal dia sudah mahasiswa waktu itu. "Aku itu kangen dimarahi papa." Istri saya tahu waktu anak saya masih kecil bagaimana saya marahi dia. Tapi begitu sudah gede, kangen dimarahi. Lalu istri saya tanya kepada anak saya, "Kamu nih membuat heran ya. Dulu waktu kecil kamu bagaimana dimarahi, sekarang sudah besar malah kangen dimarahi. Kenapa kamu kangen dimarahi?" Lalu anak saya berkata, "Karena pada waktu papa marah, seluruh perhatian papa itu untuk dia. Dia merasakan itu. Dan dia kangen ada momen seluruh perhatian papanya untuk dia." Saudara-saudari, ketika istri saya menyampaikan itu, di dalam saya merasa bahwa yang saya pernah kerjakan itu memberi kesan yang baik. Tetapi itu juga menerangi saya betapa saya perlu membangun hubungan yang baik dengan anak saya di dalam roh, di dalam hayat. Maka anak saya begitu setelah selesai kuliah, lalu kemudian mengikuti pelatihan Alkitab. Nah, sekarang dia masih belajar melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia juga banyak belajar dari bagaimana dia dididik di dalam keluarga, dan disitulah dia menerapkan di dalam pelayanannya terhadap orang yang dia layani. Singkatnya, saudara-saudari, keluarga kita harus kita bina. Kita harus berjeri lelah mengelolanya supaya sisi keluarga kita menjadi ekspresi Allah, menjadi kuasa bagi Allah, dan Allah memakai keluarga kita untuk memberkati banyak orang, untuk memperluaskan kerajaan Allah. Itulah keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Baik, saya lanjut. Ya, karena itu perkataan dan perbuatan orang tua sangat penting, ya. Seperti di sini Paulus berkata kepada Timotius. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 10. "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunan." Timotius mengikuti Paulus, bukan hanya mengikuti ajarannya, tetapi Timotius juga mengikuti cara
sebagai teladan yang diikuti oleh Timotius. Timotius bisa melihat dari kepala sampai kaki, dari yang paling dalam sampai yang di luar. Segala detik Paulus menjadi teladan dia. Nah, ini juga yang menjadi inspirasi bagi saya. Kalau saya ingin anak-anak saya mengasihi Tuhan, anak-anak saya harus melihat saya, bukan pada waktu saya berkhotbah, tetapi terlebih ketika anak-anak saya melihat saya di rumah. Karena yang paling sejati, yang paling real adalah ketika kita di rumah. Kalau begitu keluar rumah, mohon maaf, sudah banyak palsunya, sudah banyak lain-lainnya. Tapi kalau di rumah kelihatan dengan jelas. Maka saya terbiasa mengajak anak-anak saya dari mereka kecil sampai SMA ikut saya beribadah bersama, supaya dia tahu kalau papanya bicara di dalam pertemuan ibadah, ketika papanya berkhotbah dengan papanya di rumah, mereka bisa lihat beda atau sama. Nah, saya berusaha menjadi teladan supaya ketika mereka melihat saya berkhotbah dengan ketika melihat saya di rumah adalah sama. Mengekspresikan Allah. Jadi saya menantang diri saya sendiri, karena saya ingin anak-anak saya melihat Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu real, bukan sekedar menjadi suatu pertunjukan. Karena saya juga pernah diberitahu oleh seorang kepala sekolah, itu adalah jemaat kami. Saat ini saya juga cerita dengan anak-anak ini. Kepala sekolah ini sudah puluhan tahun menjadi kepala sekolah SD, ya. Bahkan kemudian dia sampai naik prestasi menjadi kepala dari seluruh kepala sekolah di yayasan itu. Dia berkata kepada saya, "Pak, Bapak tahu tidak? Menurut pengalaman saya di sekolah, anak-anak nakal itu rata-rata keluar dari dua macam keluarga." Bapak tahu nggak keluarga apa, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Bu. Nah, lalu ibu itu bilang, pertama dari keluarga polisi. Jadi anak-anak polisi itu pada dasarnya nakal di sekolah. Yang kedua, ada bisa tebak, anak-anak pendeta. Anak-anak pendeta itu rata-rata itu nakal-nakal. Wah, itu juga jadi peringatan bagi saya. Nah, maka puji Tuhan, anak-anak saya tidak demikian di sekolah. Bahkan anak saya bersaksi, dia pernah bersaksi bahwa teman-temannya heran, kamu ini anak pendeta, tapi kamu gak persis anak pendeta yang lain. Ya, anak saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Mengapa Bapak Ibu? Bukan saya mau sombong, tetapi karena saya mau berlatih di rumah menjadi ekspresi Allah. Karena perilaku kita, perbuatan kita itu dimonitor terus dengan anak-anak kita setiap hari di rumah. Saya tidak mau anak-anak di dalam hati berkata, wah, papaku kalau di tempat gereja itu rohani banget. Lalu saya tidak mau anak-anak berdoa, ya Tuhan, biarkanlah papaku tetap di gereja saja, jangan pulang. Karena kalau pulang itu lain lagi. Saya nggak mau anak-anak saya berdoa demikian. Saya mau anak-anak saya justru karena melihat keteladanan saya, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mereka mau menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa bersaksi bagi Tuhan di tempat mereka berada. Karena itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab ini. Kita harus mengelola keluarga kita menjadi keluarga yang dikendalikan oleh visi tadi. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Yaitu setiap keluarga menjadi ekspresi dan wakil kuasa Allah. Amin. Baik. Jadi perkataan dan perbuatan itu adalah menjadi benih di dalam anak. Ya, saya kira ini adalah kesimpulannya, ya, bahwa banyak sekali pembelajaran orang tua mengasihi Tuhan, membenci ego,
menanggulangi dosa, belajar pelajaran salib, mengasihi firman, jadi teladan bagi semua orang. Dan orang tua tidak seharusnya kecewa atau sombong atas kenyataan yang ditampilkan anak-anak, karena kelakuan anak-anak baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kemudian hal praktis yang kita perlu terapkan adalah membangun mesbah keluarga. Setiap keluarga perlu membangun mesbah keluarga, di mana membawa sisi keluarga datang kepada Tuhan. Ya. Amin. Nah, mesbah keluarga ini ada dua macam. Pertama adalah membawa masing-masing anggota keluarga datang kepada Allah. Jenis kedua adalah memiliki pertemuan ibadah di rumah bersama keluarga. Ya. Nah, saya juga menerapkan dua macam ini. Macam yang pertama adalah kita harus ada kontak pribadi dengan setiap anggota keluarga. Sejak saya punya anak saya ada 3. Saya walaupun sibuk pelayanan di luar, tapi saya usahakan setiap kali pulang ke rumah, saya memiliki waktu-waktu khusus bersama anak-anak saya secara pribadi. Nah, kadang saya masuk ke kamarnya anak nomor 1, ya karena anak saya cowok itu satu kamar, ya saya masuk ke kamar dia, ketemulah 2 anak cowok. Saya masuk ke kamarnya anak cewek, ya ketemulah 1 anak cewek saya. Nah, kadang-kadang saya bagi. Kadang-kadang hari ini pulang, saya khusus masuk ke kamar anak cewek saya. Kami berdua saja. Nah, saya dengan dia berdua. Lalu saya ngobrol dengan dia. Lalu saya menanyakan apa yang dia alami. Lalu kemudian memahami dia. Nah, saya juga masuk ke kamar anak cowok saya. Lalu saya juga berdua dengan anak paling besar, berdua dengan anak paling kecil. Kadang-kadang di kamar, kadang-kadang di mobil. Tidak tentu. Tetapi ada interaksi berduaan saja. Nah, di dalam berduaan itu, saya kadang-kadang mendengarkan keluh kesahnya, kemudian menegur mereka, memberi bimbingan kepada mereka, mengajak berdoa. Ini kita perlu membangun hubungan yang demikian. Maka itulah sebabnya mengapa anak-anak saya dekat dengan saya. Padahal kalau saya itu dikenal itu galak. Ya. Banyak anak-anak muda itu takut ketemu saya. Khususnya orang-orang yang dilatih di pelatihan sepenuh waktu, itu kalau lihat saya gemetar ya, karena saya begitu menakutkan. Tapi anak-anak saya bilang begini, heran ya orang lain kok takut sama Bapak. Kita sih gak ada takutnya ya. Nah, kenapa? Karena kita dekat. Nah, karena saya membangun hubungan itu. Nah, termasuk istri saya, kita belajar memiliki hubungan pribadi dengan anak-anak. Tetapi kita juga membangun persekutuan bersama. Nah, saya mengumpulkan 3 anak saya, kami berlima, ada doa bersama, ada bersekutu bersama, membagi firman bersama. Khususnya ketika mereka masih kecil atau sampai SMA ya, bersama-sama satu mobil dengan saya. Nah, biasanya itu setelah ibadah selesai, kami masuk ke mobil, lalu dalam perjalanan pulang, kami di mobil itu, kami saling sharing firman. Saya berkata kepada anak saya, sekarang sharing. Nah, mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi yang nomor 1 sharing dulu, dilanjutkan nomor 2, kemudian nomor 3. Terakhir istri saya kesimpulan. Jadi kami satu keluarga sharing firman bersama di mobil. Itu sudah jadi kebiasaan kami. Kadang-kadang kalau tidak terbiasa, kita mau ngomong firman dengan keluarga kita, kita malu. Atau kalau kita mau ngomong firman, bukan malu, tapi geli, sehingga bulu kuduk merinding. Tidak biasa. Atau kalau kita doa bersama, karena tidak biasa, bisa doa sendiri, doa masing-masing. Karena tidak terbiasa. Tetapi saya tidak mau, saya belajar membiasakan diri. Walaupun di awal agak sulit, karena memang belum biasa. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya memang biasa. Kita bisa saling mendoakan. Nah, kalau anak saya berdoa itu agak panjang, khususnya paling kecil. Ketika saya ajak dia berdoa, wah dia bisa berdoa lebih detail. Dia berdoa untuk papanya, untuk mamanya, untuk kakaknya nomor 1, untuk kakaknya nomor 2. Lalu harusnya sudah selesai dong, sampai dia kan berhenti. Nah, dia lanjutkan. Dia berdoa untuk keluarga besar papanya,
dan keluarga besar mamanya. Karena keluarga besar papanya banyak. Jadi kalau dihitung satu-satu kapan berhentinya? Jadi berdoa, ya Tuhan, aku berdoa tuh keluarga besar papa, ya. Lalu terakhir keluarga besar mama. Nah, sudah, saya ngerti maksudnya. Tapi dia detail berdoa karena kita membiasakan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, mesbah keluarga perlu kita dirikan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, dengan demikian kita membangun keluarga yang menjadi ekspresi Allah. Ya. Kita usahakan minimal 1 minggu 1 kali bersama-sama membangun pertemuan ibadah di rumah kita. Amin. Nah, kemudian iblis akan takut dan getar ketika melihat sebuah keluarga mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, moga statement Yosua menjadi statement kita malam ini. Nah, mari kita baca Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya sangat yakin ketika Yosua berkata demikian, Allah gembira. Allah berkata, yes, amin. Inilah yang aku mau. Satu rumah, seisi keluarga beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetapi saya mau lebih detail lagi. Ketika Yosua bicara ini, itu bukan Yosua waktu masih muda. Ini adalah Yosua sudah tua. Apa maksudnya? Kalau dia sudah tua, ketika dia berkata seisi rumah, itu rumah sebesar apa ya? Berarti seisi rumah dia itu bukan mencakup istrinya saja, sudah mencakup anaknya, mencakup menantunya, mencakup cucunya, juga mungkin mencakup cicitnya. Seisi rumah ini beribadah pada Tuhan. Dan itu tidak mudah. Saya melihat banyak contoh-contoh yang menjadi peringatan bagi saya. Yang saya lihat, generasi pertama mengasihi Tuhan, bagus. Sampai generasi kedua mulai kurang, mulai berkurang. Tidak lagi seperti generasi pertama. Sampai generasi ketiga, banyakan sudah hilang. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Yosua. Kalau Kau memberi aku cucu, kalau toh aku masih mampu melihat cicit, amin, aku mau seisi keluarga besarku beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak mau kehilangan satu orang pun. Dan untuk itu perlu membayar harga. Amin. Untuk itu perlu menabur di dalam roh. Kalau saya tidak menabur di dalam roh, kalau saya tidak membayar harga,